Jadi aku baru kelar nonton Pelangi di Mars sama Nawila berbarengan di dalam satu hari yang sama. Bukan bareng nontonnya, tapi kayak gantian. Pelangi di Mars dulu, habis itu Nawila. Dan di video kali ini aku coba ngajak kamu buat kita bongkar bareng-bareng, kita analisa bareng-bareng kenapa dua film anak yang harusnya, bukan film anak, film keluarga yang harusnya itu bisa meledak banget libur lebaran ini, dan habis itu meledak di minggu selanjutnya, kok di tahun ini nggak semeledak film keluarga yang tahun kemarin Jumbo ya, yang bisa gila banget. Padahal kedua film tadi itu sempat jadi most anticipated gitu, yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi Pelangi di Mars ya, yang udah heboh banget karena visualnya. Dan si Nawila kan udah ada bukunya yang udah lumayan laris juga, terjual, dan punya fanbase-nya juga. Tapi kenapa kok nggak bisa semeledak itu? Nah, buat yang pada minta aku nge-review di sini, di video kali ini aku nggak nge-review filmnya ya. Mungkin aku bahas sedikit aja kenapa filmnya ini A, kenapa filmnya ini B. Tapi kalau soal review, aku saranin kamu nonton ngelantur aja tuh. Dia udah nge-review filmnya, dan ya memang seperti itu. Kalau kamu menyaksikan filmnya, itu yang akan dirasakan. Jadi di video kali ini aku lebih ngajak kamu nganalisa secara gimana sih sebuah film keluarga itu bisa laris di Indonesia dan meledak sampai ditonton jutaan orang, dan pada akhirnya bisa membuat film-film keluarga lain yang ditonton berikutnya yang punya kualitas yang lebih baik lagi, naik level lagi, kayak film horor dulu gitu loh, yang dari sebuah film horor tuh nongol yang bagus, habis itu tuh generasi film horor-horor selanjutnya kualitasnya makin naik dan selanjutnya. Nah, ini kan kemarin beberapa tahun yang lalu nggak pernah ada film anak atau keluarga yang bisa punya kualitas tinggi kayak Jumbo gitu, dan dari Jumbo keluarlah nih generasi selanjutnya. Cuma di generasi selanjutnya kenapa nggak bisa mendapatkan penonton banyak itu, dan gimana nih biar tahun-tahun berikutnya tuh film-film Indonesia yang punya potensi kayak gini bisa lebih laku lagi. Jadi ayo kita analisa bareng di video kali ini. Makanya tonton video ini sampai habis tanpa skip-skip. Jadi mungkin aku akan sedikit ada reviewnya dikit banget nih soal pengalamanku nonton, terutama Pelangi di Mars. Nanti aku bandingin juga sama Nawila. Nah, ini Pelangi di Mars filmnya tayang tanggal 18 Maret kemarin. Dan ini filmnya tayang bareng dengan semua film lebaran yang di Indonesia ini digadang-gadang jadi film paling wah semua. Semuanya punya musuh satu sama lain. Kayak Danur punya kompetitornya yaitu adalah Suzana. Sama-sama film seram, mengerikan, ada mistis-mistisnya. Terus ada Tunggu Waktu Sukses Nanti, itu kompetitornya Senin Harga Naik. Sama-sama film tentang drama keluarga. Terus ada film keluarga atau film anak ya, di sini ada Pelangi di Mars sama Nawila. Semuanya berkompetisi satu sama lain. Nah, biasanya kayak di tahun sebelumnya tuh ada Pabrik Gula kalau nggak salah, sama ada Kodrat. Habis itu ada Norma, ada Komang, dan sama Jumbo. Nah, biasanya ya kayak tahun kemarin tuh Pabrik Gula udah gaspol duluan, habis itu baru disusul tuh Jumbo karena buzzword ya, atau orang-orang pada ngomong, wih bagus. Rame lah yang nonton. Jadi punya start yang agak lambat, tapi kalau punya bisik-bisik antar orang satu sama lain yang bagus, jadinya akan naik di minggu-minggu berikutnya. Nah, ini kenapa tahun ini nggak kayak gitu, nggak semenendang itu, ada beberapa faktor. Yang jelas rilisnya. Tahun kemarin tuh rilis setelah lebarannya ada. Film tahun ini tanggal 18 Maret itu belum lebaran, masih puasa. Aku nonton beberapa film lebaran tahun ini tuh cuma baru Danur, Tunggu Waktu Sukses Nanti, Nawila, sama Pelangi di Mars. Aku belum nonton Susana, sama belum nonton Senin Harga Naik. Tapi udah ada nih data dari Cinepoint, filmnya tuh saat ini, saat aku ngomong ini tuh Danur udah 2,3 juta penonton, Tunggu Waktu Sukses Nanti itu udah 1,6 juta, Susana udah 1 juta, Nawila masih di 800.000, Senin Harga Naik 600.000, dan Pelangi di Mars itu 219.000. Ini saat ini. Mungkin ketika video ini rilis, tebakanku itu Nawila udah 1 juta dan Pelangi di Mars ya masih di 300 maybe. Jadi karena rilisnya itu sebelum lebaran ya, belum banyak yang nonton karena kan masih perjalanan menuju rumah masing-masing. Terus masih pada puasa juga gitu. Jadi kayak bioskop belum seramai itulah. Orang masih sibuk dengan mempersiapkan mudik dan lagi mudiknya tadi. Sementara tahun kemarin tuh setelah lebaran, jadi orang itu udah mulai di tempat tujuannya masing-masing dan bisa nonton di bioskop daerah-daerah mereka yang di pulang kampungnya itu. Habis itu ketika udah mulai balik lagi ke kerja lagi, di week berikutnya itu baru mulai naik lagi. Orang baru mulai nonton lagi, sempat nonton lagi itu setelah acara keluarga liburan ke sana kemarin udah beres, baru mulai nonton lagi. Nah, pas era lebaran itu penting banget untuk bisa mendapatkan review atau buzzwords atau bisikan bagus atau omongan bagus tentang filmnya. Karena kalau film kamu diomong nggak bagus, udah tamat. Karena ancang-ancangnya aja pas filmnya lagi sepi dan agak lama menuju orang baru bisa mulai nonton lagi, itu udah susah buat ngangkat lagi. Dan itu analisa untuk kenapa beberapa film ini
startnya agak loyo ya, agak letoy. Nggak kayak tahun sebelumnya. Nah, Pelangi di Mars ini udah dapet omongan jelek di media sosial. Banyak yang udah ngomongin ini jelek dan sebagainya. Jadi ya jelas ya susah banget untuk naik. Walaupun promonya udah gencar gimana-mana, pada akhirnya sebuah film itu akan ditonton karena ceritanya. Kecuali Pelangi di Mars tuh promosinya itu ini film untuk anak saja. Orang tua silahkan mengantar saja, yang penting anak nonton. Nah itu baru bener. Tapi kan ini bukan film yang dipromosikan seperti itu ya. Filmnya dipromosikan sebagai film petualangan yang ada di Mars, yang kayaknya bisa ditonton semua umur, dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadinya dengan promosi yang normal ya, yang ngasih tahu ini film petualangan itu tadi, ekspektasinya tinggi, dan ketika awal tayang udah pada ngomong jelek, ya udah susah banget untuk mempromosikan apa lagi. Film kan ditontonnya ceritanya. Aku sedikit mau nge-review dikit aja. Sebagai informasi, aku nonton Pelangi di Mars itu setelah aku nonton reviewnya Bang Timo di Ngelantur. Dan itu ekspektasiku udah rendah banget ya. Aku mau nonton ini tuh emang baru sempet juga satu, dan karena mau bikin video ini juga jelas untuk menganalisa gitu, apa sih faktor apa yang bisa bikin ini film tuh seorang nggak merekomendasikan film ini gitu. Dan setelah nonton, kalau Ngelantur itu bilang ini film kayak, menurutku ini si Timo itu nggak menemukan padanan film yang tepat, karena dia nggak nonton sebuah film yang saat ini sangat obscure, yang sangat susah untuk ditonton ulang, pernah ada di bioskop tapi waktunya sangat sebentar dan nggak semua orang nonton, karena ini film yang sangat langka untuk bisa dibandingkan sama Pelangi di Mars ini, karena tayangnya sangat singkat dan nggak ada di Netflix, dan aku nonton film itu. Jadi aku akan sebut film apa yang bisa dibandingkan sama Pelangi di Mars ini. Film Pelangi di Mars itu adalah Merah Putih One for All versi HD. Ya, ini aku minta maaf banget ya sama Mas Upi, sama Bang Upi, karena kebetulan aku juga kenal. Aku kemarin sempat mempromosikan filmnya secara cuma-cuma, dan aku udah berharap waktu ngobrol sama Bang Upi kalau ini film mesti laris sukses, karena nggak pernah ada film kayak gini sebelumnya di Indonesia. Tapi heronya ketika aku nonton, loh, ini mah Merah Putih One for All versi HD. Ceritanya tuh sekacau itu. Ini kayak apa ya? Sumpah elek banget coy. Bener-bener kalau kamu nonton Merah Putih One for All terus nonton Pelangi di Mars, nah itu sama. Cuma bedanya sutradaranya ini lebih jago ya dalam bikin visual, dalam lihatin gambar, nata gambar, ya itu jadinya visualnya lebih bagus, pengambilan gambarnya lebih bagus. Cuma ceritanya, aku merasa kayak ketika aku nonton reviewnya Bang Timo itu, wah ini pasti jeleknya cuma kayak Pororo yang dia bilang itu. Cuma setelah aku nonton, ini malah lebih jelek dari itu cuy. Ini mohon maaf banget ya, kacau banget gitu, sayang banget. Padahal visualnya ya Allah bagus banget. Aku nggak nyangka film Indonesia bisa punya kualitas visual kayak gitu, dan ini membuktikan kalau film Indonesia dengan teknologi yang sama, dengan budget yang seminim itu dibandingkan sama film Hollywood tuh bisa bikin film yang banyak banget CGI-nya dan bisa dinikmati sama banyak orang secara visual. Jadi menurutku ini bisa dibilang Mas Upi ini lebih kayak bikin tech demo gitu daripada bikin film. Ini kayak ini loh, kita punya teknologi kayak gini karena dia punya Upi Guava XR. Jadi kayak nunjukin ini loh, ini kayak Marjan kalau dimaksimalin nih bisa dibikin film loh dengan budget yang masih masuk akal. Lebih ke kayak gitu daripada bikin ini loh film yang punya cerita bagus dan visualnya bagus. Lebih ke arah visualnya aja yang bagus. Ya mungkin karena beliau berangkat dari seorang director musik video, jadi secara visual dia bisa menghandle ya. Ya mungkin untuk ngerjain cerita masih belum, tapi ini juga udah langkah yang baik sebenarnya untuk memulai atau berusaha belajar dari kesalahan yang sangat luar biasa ini untuk bisa bikin yang lebih bagus lagi selanjutnya. Karena di Indonesia jujur aja aku nggak menemukan ada orang lain yang mungkin bisa menghandle proyek seperti Pelangi di Mars ini selain Bang Upi, karena dia udah sangat kenal dengan teknologinya dan tahu gimana cara ngakalin semua angle dan sebagainya. Itu ya pendapatku soal filmnya Pelangi di Mars ya. Dan ketika aku nonton ini mah film buat anak 5 tahun ke bawah, kayaknya bener ya, semuanya itu bener diomongin. Misal ya, kamu bakal nonton ini ngerasa kayak, ah ini mah tontonan adekku gitu, kayak ih aku udah gak level nonton ginian, rasanya kayak gitu tuh. Mungkin anak 5 tahun ke bawah balita masih bisa menikmati Pelangi di Mars ini. Dan sayangnya ini adalah film lebaran, film keluarga yang ditargetkan buat keluarga, di mana sebuah film itu, apalagi kalau tujuannya tadi ya mempromosikan buat anak-anak juga bisa ikut nonton, itu keputusan keuangan itu ada di orang tua. Dan ini yang bikin film Pelangi di Mars itu udah susah banget buat laku. Karena kalau misalnya ya orang tua nih dikasih tahu ada film nih lebaran, terus
terus dengar informasi kalau filmnya jelek, dia kan nggak cuma bawa dirinya sendiri ya. Si ibu ini misalnya ya, dengar dari si anak kecil, anaknya cowok misalnya ya. Bu, aku pengen nonton film Pelangi di Mars. Oke, ibu coba cek ya Pelangi di Mars. Wah, reviewnya jelek ya, Dik. Ya, tapi pengen nonton. Ibunya mikir karena ketika mau ngajak dia nonton, mungkin nggak cuma berdua gitu, mungkin sama bapaknya juga. Jadi udah bertiga, 3 tiket. Belum kalau dia punya adik, berarti 4 tiket. Belum lagi kalau misalnya ini kan lebarannya, bawa ponakan. Berapa itu? Dan itu harus spend money banyak untuk meresikokan uang sebanyak itu di bioskop dengan film jelek. Ya enggak. Karena mungkin walaupun anaknya suka, nanti ketika di bioskop ini pada suka nih bocil-bocil nih anak kelas 5 SD, tapi kan orang tuanya di sana cuma tidur gitu. Kan sayang banget ya dia ngeluarin uang untuk itu mesti mikir untuk itu. Jadi mending nyari film yang bisa dinikmati bareng-bareng dari umur yang masih kecil sampai yang udah tua pun bisa menikmatinya bersama-sama. Jadi nggak rugi. Apalagi tiket lebaran tuh mahal. Mikirlah orang tua mau keluar uang sebanyak itu. Kecuali nih tiba-tiba Pelangi di Mars mempromosikan filmnya sekarang ya. Sekarang ini ngubah cara promosinya untuk hei, adik-adik balita, ajak orang tuamu buat nonton film ini dan orang tua silahkan tenang aja. Kamu bisa tidur atau main HP di bioskop atau ngerjain apapun kerjaan di bioskop. Yang penting anakmu anteng nonton karena nggak mikir nonton ini. Udah kayak anak kecil ditaruh depan HP gitu tuh. Ini film yang kayak gitu. Dan ini ya setelah aku nonton film Pelangi di Mars menurutku ya dengan cerita yang seperti ini kalau ditaruh di YouTube laku karena gratis. Karena kalau ditaruh di Netflix deh besok ketika Pelangi di Mars tayang di Netflix, aku yakin masuk jajaran top 10 film terlaris di Netflix saat itu karena orang udah nggak perlu spend money lagi untuk itu, resikonya lebih rendah. Ya itu tadi, ini film Pelangi di Mars masih bisa rame asal promosinya dia udah menyasar film buat anak aja. Kalau ada yang kemarin komen di videoku yang review Jumbo itu, ini kan film anak bang, nggak usah dikomentarin, itu film keluarga ya. Jumbo film keluarga. Ini Pelangi di Mars kalau kamu promosikan ini film anak balita, itu mungkin masih bisa laku karena orang tua, oh aku bisa bawa anaknya buat nonton di bioskop, keluar uang sekian, aku bisa tidur di bioskop. Itu mungkin promosinya yang paling tepat seperti itu. Jadi itu ya, spektrumnya rendah banget ya, kayak ini film ditonton bocil banget. Aku kasih gambaran spektrum karena habis ini aku membahas Nawila. Kelar nonton Pelangi di Mars, aku nonton Nawila. Dari yang tadinya, aduh aku nonton wow gitu ya, sampai ngantuk, sampai what gitu, mikir kayak gitu. Habis itu nonton Nawila, dan ketika nonton Nawila, ya Allah bagus banget cuy. Ini film indah banget, bagus. Aku nonton tuh kayak happy banget. Wah untung nontonnya nggak kebalik ya. Untung nontonnya Pelangi di Mars dulu baru Nawila. Kalau nggak kebalik, moodku langsung wah. Tapi sayangnya kenapa kok Nawila nggak bisa serame Jumbo padahal sutradaranya sama? Itu ada beberapa alasan. Yang menurutku, satu, setelah aku nonton filmnya, ini film keluarga yang mungkin nggak cocok buat anak-anak. Kamu bisa bilang begitu? Karena ketika aku nonton, ini film benar-benar merepresentasikan kegiatan anak ketika masih benar-benar jadi anak, masih bocah. Bocah tuh kayak gitu kelakuannya. Dari detail kecil sekedar kalau ada biji-bijian di pasar ya dia akan tangannya masuk mainan gitu. Detail kayak gitu yang dipikirkan sama Bang Rian, sutradaranya Nawila, yang mana dia adalah sutradaranya Jumbo juga, itu benar-benar detail banget memikirkan ini anak kalau di dunia nyata ya kelakuannya kayak gini. Dan itu problem dari film ini. Nawila itu ketika nonton tuh udah cerita bocah yang sebagai bocah, sayangnya konfliknya itu nggak ada di bocahnya, hampir nggak ada di bocahnya. Konfliknya itu adanya di orang tuanya, dan kita di sini POV-nya adalah sebagai anak. Tapi drama orang tuanya lumayan kerasa, tapi aku nggak bisa spoiler ya, intinya dramanya itu kerasa di orang tua banget. Tapi kita dilihatinnya dari POV si anak yang masih anak-anak yang nggak peduli orang tua mikir kayak gimana, ya bodo amat. Dan anak-anak buat nonton film kayak gitu, itu menurutku nggak suka. Mungkin ada yang suka, cuma nggak sebanyak itu. Karena Nawila kalau kamu anak kuliahan, orang tua yang mau baru punya anak atau yang baru nikah, ini cocok banget nonton Nawila. Karena aku aja nonton di sini kayak rasanya aku pengen punya anak deh setelah melihat Nawila itu. Jadi kayak happy banget lah hanya. Ini kayak film tentang ngajarin parenting, tapi dari sisi sudut pandang si bocah. Dan orang tua yang nonton itu akan merasa aku dulu seperti itu. Aku bocah tuh seperti itu. Dan lucunya bocah tuh nggak pengen disebut bocah. Bocah tuh pengen merasa lebih dewasa. Dan di sini konfliknya nggak seru buat ditonton bocah. Nih aku ambil contoh film Indonesia yang punya tokoh anak-anak juga, rame banget yang nonton dulu. Dia adalah Petualangan Sherina. Orang banyak yang suka karena jelas konfliknya, petualangan. Ini orang diculik dan gimana cara kabur dari penculik dan sebagainya. Nah, Nawila nggak punya itu. Kayak kehidupan sehari-hari sebagai bocah, gimana dia mau sekolah, dan anak-anak tuh ditampilkan itu kurang seru. Anak-anak tuh suka petualangan gitu. Nggak harus petualangan yang heboh banget gimana-gimana, tapi jelas kamu konfliknya apa. Nah, film ini tuh konfliknya sayangnya di sisi orang tuanya yang anak kecil bahkan belum pahami. Intinya Nawila itu akan sangat cocok ditonton oleh orang dewasa daripada
anak-anak. Dan itu problemnya tadi ya, film Pelangi di Mars itu berada di spektrum yang ini balita yang cocok nonton ini, sementara Nawila cocoknya orang dewasa. Jadi kayak gapnya tuh berbeda spektrum tadi, dan yang satunya filmnya jelek banget, yang satu bagus, tapi ya itu tadi filmnya punya segmentasi yang berbeda. Dan yang jadi problem lagi masalah gender. Nah ini bukan gimana-gimana soal gender ya, tapi dua-duanya ini kan filmnya di tokoh utamanya cewek, tapi yang satu Pelangi di Mars kalau ditontonin ke anak-anak kecil nih yang nggak tahu apa-apa, terus diliatin trailernya Nawila, rata-rata ini aku denger-denger, aku lihat-lihat, itu pasti lebih suka, wih ada robotnya, ada petualangan ABCDE, trailernya jelas. Sementara Nawila nyanyi-nyanyi, happy-happy, nggak tahu nih harus kudu gimana. Aku cukup yakin banyak anak kecil milih nonton Pelangi di Mars daripada Nawila ketika dilihatin trailernya. Dan ini masalah gender ini muncul di sini. Ketika punya keluarga, anaknya ada cowok cewek, si cowok kemungkinan akan milih Pelangi di Mars, si cewek mungkin akan milih Nawila. Nah ini kan jadi perdebatan nih. Orang tua karena yang punya uang itu biasanya sang ayah, bapaknya nih lebih suka yang mana yang ada robotnya, dan akhirnya ya udah milih Pelangi di Mars. Tapi ibunya mungkin akan mikir lagi itu tadi ya, oh filmnya kayak apa ya, review dulu. Nah, dan kalau udah bilang Pelangi di Mars jelek deh, nonton Nawila aja. Si adik cowok ini nggak mau. Akhirnya kan jumlah penonton berkurang ya. Cuma mungkin akhirnya ibu sama si anak cewek aja. Bapaknya juga harus nemenin anak cowoknya kan. Jadinya ya jumlah penontonnya nggak semeledak kayak Jumbo, yang dimana Jumbo itu adalah salah satu contoh film anak yang jelas tuh premisnya seperti apa ya. Si Jumbo nanti ketemu hantu dan gimana dia menghadapi kehidupannya dengan ada hantu tiba-tiba datang. Sudah petualangan gimana membantu si hantu tersebut. Itu seru ditonton buat semua orang gitu. Anak kecil suka itu, orang tua juga bisa menikmatinya. Cocok banget lah buat ditonton keluarga gitu. Kalau Nawila ini aku bilang bagus coy, tapi itu tadi punya masalah yang dimana Nawila itu kelihatannya tuh girly banget, cewek banget. Nah ini memutus rantai uang lah, dimana uang yang harusnya masuk bisa lebih banyak untuk bukan Nawila, tapi jadi nggak sebanyak itu karena si cowok mungkin ogah buat nonton Nawila karena terlalu girly. Dan kenapa kok film horor yang paling laris saat ini? Ya jelas film horor tuh resikonya rendah. Orang jelas mau nonton setan, mau kaget, terlepas mau filmnya jelek atau enggak, orang mau nonton yang penting ada setannya. Dan itu nggak perlu ngajak anak-anak, karena yang penting ya kalau misalnya jelek nih rugi ya cuma berdua. Kalau sama anak-anak kan berarti ruginya double, orang mikir banyak. Ya pantas yang lebih laku, yang lebih rendah resiko buat penonton itu menghabiskan uangnya. Jadi gimana dong sebuah film keluarga yang cocok ditonton semua umur tuh bisa laris banget ya, kayak Jumbo lah, nggak terus harus 10 juta ya, tapi bisa berjuta-juta banget kayak film horor. Gimana caranya? Rumus film keluarga biar rame, biar meledak, ini cuma satu ya, ceritanya bagus, udah. Itu aja sebenarnya. Tapi ya selain itu juga harus didukung sama promosi yang bagus juga, kualitas yang bagus juga, biar orang tuh bisa menikmati dari umur yang paling bawah sampai umur paling tua pun bisa menikmati filmnya, dan akhirnya bisa bikin buzzwords kalau ini film bagus tuh ditonton, dan akhirnya menyebar luas. Dan ya Indonesia tuh sempat kehilangan banyak film keluarga kayak gini karena sempat dulu tuh banyak film yang dibintangi anak-anak tuh kualitasnya kayak kurang, itu promosinya juga kurang. Baru setelah Jumbo ini ada film-film yang dipromosikan semasif ini untuk keluarga ya, terutama anak kecil lu bisa nonton. Dan sebisa mungkin menurutku itu kejar semua genre. Kalau mau laku keras ya sebenarnya terserah ya, rumah produksi mau bikin buat cewek doang, buat cowok doang, terserah. Kayak misalnya besok tuh ada Garuda di Dadaku yang film animasi bola ya, mesti cewek-cewek nggak akan setertarik itu daripada nonton Jumbo. Nah saranku ya bikin film yang bisa ditonton dua genre biar bisa sekeluarga tuh nonton bareng. Dan pastikan promosinya besar gila-gilaan kayak Jumbo, kayak Nawila, kayak Pelangi di Mars ini. Jangan sampai kayak Pelangi di Mars ini juga ada problem lain, yaitu adalah ada sentimen negatif karena didanai Rans sama PFN, dimana kayaknya orang mikir uang negara nih ada di situ, terus filmnya ini berarti cuci uang nih di sini. Jadi kesannya udah negatif duluan juga. Padahal di filmnya nggak ada propaganda sama sekali ya, cuma itu juga bikin negativity nih. Nah kalau bisa hindari yang urusannya sama negara itu. Somehow saat ini ya, melihat situasi negara kita yang politiknya lagi wow ya, sedih banget gitu, akan sentimennya negatif buat film-film yang didanai tersebut. Apalagi kalau filmnya jelek, jadi makin negatif lagi gitu. Kalau filmnya bagus gitu akan bagus juga buat negara ya yang mendanai. Sayangnya filmnya, aduh maaf ya Bang Upi, walaupun aku kenal, minta maaf banget deh. Dan semoga saranku didengar ya, kalau mau bikin lagi ya please itu tadi, tolong didengarkan saranku tadi. Dan bukan berarti uang negara nggak boleh invest ke situ ya. Aku sih bersyukur ya ada yang mau menginvest ke pembuatan film dengan CGI yang sangat luar biasa
susah gitu dan mau ngekick untuk menunjukkan ke dunia kalau Indonesia bisa bikin kayak gitu tuh, ada yang mau invest untuk itu tuh, aku sangat bersyukur ada yang mau. Sayangnya ini jadi investasi bodong ya ketika diinvestasikan ke sesuatu yang mungkin tidak tepat eksekusinya gitu. Sayang banget. Tapi ya untung mereka mau support dan menunjukkan, anggaplah ini tech demo tadi ini menunjukkan besok akan ada mungkin film luar angkasa lain yang bisa dibuat karena adanya teknologi yang digunakan di film Pelangi di Mars. Dan pilihlah genre yang tepat untuk bisa ditonton kalangan masyarakat Indonesia. Nih, Pelangi di Mars salah satu penyebab nggak lakunya itu adalah mengambil genre sci-fi. Dan genre sci-fi di Indonesia itu tuh emang nggak seksi itu. Gini nih, Star Wars di Indo ini nggak laku cuy. Kayak yang suka tuh dikit karena mungkin ya buat orang Indo tuh nggak relate sama luar angkasa. Apalagi ada astronot Indo di luar angkasa tuh kayak, hah? Orang Indo bisa keluar angkasa? Gimana caranya orang negara kita mikirnya masih sawit sama MBG? Kayak nggak relate gitu loh. Tapi kalau Jumbo kan hantu. Orang Indonesia suka dengan takhayul, relate. Ya kalau bisa lebih relate lagi lah. Rata-rata film sci-fi luar angkasa di Indo tuh nggak rame-rame banget yang nonton. Karena susah nge-relate ke kehidupan masyarakat Indonesia. Ini aku cukup yakin nih besok Project Hail Mary ini juga nggak akan serame itu. Dune 3 itu juga di Indo, aduh, orang ogah sama luar angkasa kayaknya di Indo. Pada nggak suka, aku nggak tahu kenapa. Ya tebakanku itu tadi ya, orang kurang relate sama luar angkasa di Indo karena Indonesia nggak punya program luar angkasa. Kalau di Amerika mungkin akan relate karena di sana punya program luar angkasa, ada astronot dari sana, jadi lebih relate di negara-negara yang punya roket atau bisa ngeluncurin roket deket sama luar angkasa gitu. Dan kenapa horor di Indo tuh laku banget ya karena tadi ya relate. Makanya kalau bisa bikin cerita anak, film keluarga yang bisa ditonton anak kecil tuh bisa relate banget sama kehidupan masyarakat Indonesia dan akhirnya tuh bisa laku filmnya dan akhirnya bisa bikin banyak petualangan-petualangan lain, film keluarga lain yang bisa makin seru lagi tonton tiap tahunnya. Itu sih analisaku untuk film Pelangi di Mars sama Nawila. Aku saranin sih, kalau kamu belum nonton di bioskop, tonton dua-duanya dengan resiko yang aku sebutin tadi, dan tonton juga videoku yang lain nih, yang ada di sini nih. Ini ada Jumbo, aku sempat ngomongin juga dulu kenapa kayak gitu dan banyak yang nggak terima. Sama Indonesia juga pernah punya karakter superhero yang dan nggak tahu kenapa nggak bisa dibikin lagi nih ada Bima X. Aku bahas di sini kenapa Bima X kok nggak bisa ada lagi ya? Dah gas tonton dua-duanya, pinjam HP temen kamu buat ditonton dua-duanya sekaligus.